Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irfan akan mendemonstrasikan tentang web yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat web tentang perpustakaan digital, ceritanya di mana mereknya atau judulnya dirilis oleh M.Irfan. Seperti itu. Nah, di sini saya gunakan versi lokalnya ya, karena untuk versi deploy takutnya ada loading yang lama ataupun ada kesalahan error, sehingga saya cari yang mana aja. Di sini saya menggunakan Vue untuk front end-nya saya sudah jalankan, dan juga untuk backend-nya saya coba jalankan lagi. Jadi ini untuk backend-nya saya coba jalankan. Dan juga ini saya udah menjalankan Apache dan SQL. Ini bakalan seperti itu. Jadi pertama di halaman awal akan ada banner ya seperti ini. Jadi pengguna bisa mendaftar melalui button ini, atau juga login dan semua itu bisa silakan masuk. Bisa juga lewat sini button ini masuk atau daftar. Nah, di sini ada menu ya, 4 menu, berarti dengan login ada home untuk kembali ke halaman ini, buku untuk nanti melihat daftar buku, dan kategori untuk melihat buku-buku berdasarkan kategori. Nah, awalnya pengguna sebelum login akan disuguhkan seperti ini, ada buku terbaru, dan ini ada 3 buku yang baru saja diinput oleh admin gitu ya. Jadi ini bukan tergantung reels atau bukunya gitu, tapi tergantung dengan kapan si admin dari web ini menginputkan bukunya seperti itu ya. Dan buku kebetulan kategori yang berbeda-beda, ada kategorinya di sini stok bukunya, itu jumlah yang bisa pengguna yang sudah login pinjam gitu, bisa dipinjam ada berapa gitu stoknya, dan juga ada judulnya di sini. Nah, ini untuk nanti kita ingin melihat lebih banyak buku seperti itu. Ini cuma 3. Nah, kalau kita mau pinjam bisa klik pinjam di sini ya. Ini bisa diklik, nanti direct ke detail buku. Nah, di sini juga ada cuplikan. Jadi ini ada beberapa sebagian cuplikannya, ini saya potong menjadi 100 huruf. Nah, nanti kalau ingin melihat lebih lanjut tentang cuplikan dari atau summary dari buku ini, nanti kita lihat detail gitu, tapi nanti kita demonstrasikan ya. Dan di sini juga ada tab-tab yang berisi dengan kategori buku yang ada di web ini. Ada status, biografi, bla bla bla. Nah, kalau dia itu tidak ada bukunya, jadi belum diinput oleh adminnya, nanti ada di sini ya, belum ada buku di kategori ini. Nah, tadi misal ada fiksi, nanti dia ada di sini ya, Harry Potter. Nah, ini kalau diklik juga sama, nanti ke bagian detail seperti itu. Ini misal finansial, ada juga finansial, komik juga. Ini kan komik. Nah, di sini komik ada 3 ya, jadi karena di sini cuma ditampilkan 3 buku terbaru. Nah, di sini sebenarnya komik ada 2 lagi. Gimana kita cara lihatnya? Kita klik menu buku ini, atau enggak klik lihat lebih banyak buku. Nah, kalau diklik lihat lebih banyak buku nih kan jadi muncul ada 5 buku yang telah admin inputkan. Nah, di sini ada 5 seperti ini. Kita coba ya tadi ke bagian detail, kita coba dulu yang ini detail. Nah, covernya ada judulnya, kategorinya apa, buku tersedianya untuk dipinjam ada berapa, dan juga ada summary-nya. Sekarang summary atau cuplikannya atau ringkasan dari buku ini udah lengkap.
Nanti di bawahnya juga ada daftar peminjamnya. Nah ini karena buku ini tidak ada peminjam, nanti di sini ada tulisan tidak ada peminjam ini seperti itu. Kalau misalnya ada yang pinjam bagaimana? Misalnya ini ada yang pinjam ya. Nah ini kan ada yang pinjam. Sini tuh ada apa namanya? Di sini ada daftar untuk peminjamnya. Ini ada di sini kurangannya ya kalau masuk ke user ID gitu. Jadi ini user ID yang peminjamnya, dipinjamnya tanggal berapa, hari apa, dan sama ini juga dikembalikannya kapan, tertera di sini. Dan untuk pinjamnya gimana? Sementara kalau dia belum login itu nggak ada button untuk pinjamnya, harusnya ada di sini button pinjamnya, tapi kalau dia belum login jadi nggak ada seperti itu. Nah mungkin saya akan coba ya untuk meminjam buku ini sehingga kita harus masuk daftar. Nah yang pertama akan kalau ada dari button ini kita akan direct, kita diarahkan ke form loginnya. Nah, kalau kita belum punya nggak usah khawatir, nggak usah takut, kita tinggal daftar aja buat tulisan di sini. Jadi muncul form berubah jadi form register, form daftar, kita coba daftar. Kita coba informasi sebelumnya saya sudah mendapatkan Sapphire, kita coba Sapphire adik. Ya, coba aja untuk kita nambah yang tinggal.com aja biar simpel ya. Kesannya 1 sampai 8 aja. Ini juga sama 1 sampai 8. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini 1 sampai 8 ya. Kalau misal terlupa gitu menginput tadi input passwordnya apa ya, tanggal aja gitu, tinggal dibuka aja matanya, jadi kita bisa lihat yang kita inputkan, dan kalau kita mau hidden lagi tinggal klik aja seperti itu. Nah kalau udah daftar, kalau udah formnya semuanya diisi, formnya semua udah diisi, jadinya register berhasil, ada alatnya ya, register berhasil, silahkan login, bla bla bla. Nah di form login ini kita coba pakai si Sapphire tadi. Nah, kita baru aja register kan Sapphire ya, sama 1 sampai 8. Ini bisa dilihat juga ya kalau kita lupa inputnya tadi apa, nah kita masuk. Nah ketika si user sudah login, ini juga sama sebenarnya, teman ini lagi login, lagi mengambil buku berdasarkan kategori. Nah, sama kategori ada buku terbarunya. Nah yang beda itu nanti di sininya ya, di bannernya itu tuh dia akan hilang gitu ya, yang tadi ada button gabung sekarang dan masuk di sini gitu. Nah ini buttonnya juga sudah berubah, sekarang jadi menu profil, masuk nya. Nah di button profil ini ada nama, email, dan browse atau tipe dari pengguna. Kalau ini Sapphire ini termasuknya pengguna biasa ya gitu, bukan admin, jadi nanti tulisannya user gitu. Nah kalau dia belum melengkapi profilnya itu ada di sini ya, ada lengkapi akun Anda, ada warning gitu ya, suruh untuk melengkapi profil. Tapi karena di web ini saya belum menemukan siapapun, jadi sebenarnya nggak apa-apa nggak ditambahkan gitu. Tapi ini kita cobain dulu aja ya. Kalau udah profil gitu misal ini ada menurut pengguna, ada data pengguna, nomornya misal Sapphire mas biodatanya senang membaca itu, udah simpan aja. Sukses, kalau ada sukses ini berarti berhasil, jadi redirect juga ke sini, jadi dialognya tadi sudah tertutup, jadi warningnya udah nggak ada, diganti dengan nomornya berapa dan biodatanya apa gitu. Misal kita salah menginputkan, tinggal ubah lagi aja. Tadi 17 misal 18, sekarang nomornya salah, oh iya itu aja. Dan misal ini bionya membaca buku, kita ingin lebih spesifikkan, detailkan lagi, misalnya buku finansial,
Itu simpan bukan loading dan daftar 18 dan baca buku finansial. Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin meminjam buku. Untuk menu-menunya sih, maksudnya tampilan menunya sih sama aja sebenarnya. Ketika sudah login juga sama ya, yang itu ada tentangnya, judulnya, stoknya, kategorinya, kita pinjam. Ketika kita mengklik pinjam tadi ya sama, dia itu akan apa namanya, nge-redirect ke bagian detail buku. Nah, saya ingin finansial ya, karena tadi Safiro ini buku datanya buku finansial. Oke. Jadi di sini udah ada satu ya, penunjang fixed date for date ini. Nah, di sini tuh udah ada ya, ada di sini pinjam buku ini. Nah, di sini ketika kita pinjam, tinggal klik aja pinjam buku. Nanti akan muncul judul bukunya apa, dan pengguna nggak bisa ganti ya ini, meskipun button form select tapi nggak bisa ganti. Jadi kalau mau ganti judul bukunya ya nanti harus ke detail buku yang lain. Nah, di tanggalnya kita tanggal sekarang misalnya, dan tanggal pengembaliannya di depannya misal siap tuh, balik pilih aja tanggalnya tadi, terus udah dipilih, tinggal kita klik pinjam buku. Nah, udah pinjam, nanti akan muncul ya. Jadi ini yang bawah ini si Safiro ini, karena masih berupa user ID jadinya pusing ya di mana Safiro. Tapi yang tadi yang nambah kan yang bawah ya. Itu aja sih untuk pengguna yang sudah login tuh ya, bedanya itu aja, bisa ubah profil dan meminjam buku. Nah, kalau kita ingin berganti akun, tinggal pilih keluar dari akun button ini ya, keluar dari akun ini. Nanti diarahkan lagi ya ke depan, ya kan sama ya. Jadi kalau dia belum login ini tuh ada timenya, udah berarti saat masuk, ini juga masuk daftar. Sekarang kita coba untuk tipenya admin gitu, karena tadi udah tipe akun biasa. Nah, bisa saya masukkan ya untuk admin dari web ini. Ya, sampai 8 lagi ya sini. Seksi depan masuk. Nah, kalau udah kecil sama seperti tadi, masuk ke home dan di sini sudah hilang. Nah, kalau untuk di admin sama, profilnya ya sama kayak gini. Nah, tapi sekarang lolosnya udah beda ya, sekarang jadi admin bukan user lagi. Nah, kalau role admin dia punya dua menu tambahan, ada peminjaman, kita lihat peminjaman ya. Jadi ini ada peminjaman apa namanya, yang ditampilkan ada siapa-siapa aja yang meminjam. Nah, ini punya salah ya. Ini kita reload dulu, coba muncul si software kan. Tadi nggak ada ya software-nya, jadi software makanya. Nah, beda ya Zero. Ini kita saya urutkan di timeline peminjaman buku ini. Jadi di sini tuh hanya admin yang bisa melihat siapa-siapa aja yang meminjam gitu. Di sini berdasarkan ini timeline gitu, karena bentuknya timeline jadi saya urutkan dari yang pertama gitu, dari 1 Agustus terus ke 9 Agustus gitu. Nah, udah peminjaman sih cuma itu aja. Jadi kalau mau namanya peminjaman ya nanti si penggunanya yang harus meminjam sendiri bukunya. Di sini ada masuk ke role pengguna. Nah, di role pengguna ini itu ada tipe-tipe dari role pengguna. Jadi kan tadi kalau Safiro tadi role-nya user, kalau yang sekarang saya pakai ini role-nya admin. Di sini kita bisa tambahin misal mungkin suatu saat ada fungsi baru, misal untuk
misal role-nya reviewer. Jadi reviewer ini dia cuman tugasnya masukin buku aja gitu, masa buat judul, jadi dia bisa ngedit, cuma bisa ngedit summary doang, tinggal masukkan nama role-nya, tinggal kontrol seperti itu. Kalau udah sukses, nanti muncul playlist ini reviewer gitu. Misal kurang spesifik reviewer apa nih, enggak kan itu reviewer buku misal. Oh iya. Nah ini nanti diubah ya jadi reviewer buku seperti itu. Nah terus kalau misal si reviewer ini misal karena kita juga belum ada fungsinya ya, jadi tidak berguna, kita bisa aja nah ini oke, kayak gini ya maksudnya, jadi hilang kedua reviewer seperti itu. Terus sih tambahannya admin, tapi nggak cuma itu ya, di admin juga bisa nambahin buku. Jadi ke menu buku, kalau tadi nggak ada apa-apa di profil gitu, meskipun maksudnya di user meskipun user biasa sudah login ataupun belum, itu nggak ada ini tambah buku, button tambah buku. Nah di button tambah buku ini ketika diklik dia akan masuk buka model atau dialog ya yang menciptakan form untuk menambahkan buku. Kita akan coba menambahkan buku di sini. Misal saya sudah menambahkan ya fragment jadi saya udah nyari itu ringkasan bukunya gitu, jadi biar gampang. Kalau bukunya misal kita pilih aja random 13 ringkasan bukunya. Nah ini nih sinopsisnya kita kopikan, kita pastekan di sini sinopsisnya. Lalu covernya kita pilih, saya juga sudah siapkan cover di sini, kategorinya misal penumpang itu penumpang apa ya baru lah, fiksi sudah ada ya sebenarnya menolak fiksi, tambahkan itu udah formnya semuanya diisi. Nah baju di sini udah nambah, otomatis langsung muncul di panel awal. Kalau lihat di sini juga di home, nah di awalnya nanti Pride and Prejudice seperti itu. Nah kalau kita karena admin ini sejatinya bisa ubah dan hapus juga, bagaimana caranya? Seperti detail buku dari Pride and Prejudice ini akan muncul seperti ini. Ya peminjamnya nggak ada karena kita baru input ya. Misal kita mau sinopsisnya baru sedikit, kita tambahkan aja. Nanti tadi di button hurufku ya, saya tutup dulu formnya. Misal kalau tadi kecepatan ini ya, dua buku nanti muncul ini data-datanya kan kita ubah, berarti ya udah kita ubah aja, misal kita tambahin aja buku ini sangat direkomendasikan. Misal kita tidak ingin mengubah cover bukunya ya jangan bikin, kita ubah buku aja, jadi kita hanya mengubah summary-nya, misalnya ini summary-nya aja ya. Udah tinggal tadi simpan perubahan, dan terus ini sangat menuliskan akan tambah gitu ya si sinopsisnya gitu. Misalnya ingin dihapus, tinggal klik hapus itu aja. Misal kita sudah input, kalau ternyata tidak ada, jadi diarahkan lagi ke menu buku dan ya ada ya si Pride and Prejudice tadi. Di kategori juga sama, dia di si admin ini bisa menambahkan ya menambahkan kategori. Jadi di sini ada kategori diurutkan berdasarkan kategorinya ya dari A sampai Z. Di sini cuma sampai S adanya.
Jadi Z nggak ada kategori Z. Terus di sini kita bisa tambah kategori ya, kategori. Nah mungkin tadi terlewat ya, jadi di kategori ini pengguna baik admin atau user biasa atau yang belum login, dia bisa melihat ya buku berdasarkan kategori. Misal mau arsitektur tapi sayangnya di sini tidak ada buku. Misal mau finansial tadi, ini tinggal dibuka collapse-nya dan ini ada ya fix that book that tentang finansial, tentang fiksi ada ya, tentang komik tadi ada 3 ya, Attack on Titan, Naruto, dan One Piece. Sama sih kayak yang di depan tadi, cuman yang di depan tadi di home tadi bentuknya tab, kalau di sini bentuknya collapse gitu. Dan untuk menambahkannya, misal kita ingin kategori baru, kita aja tambah kategori ini sama seperti tadi, buka home untuk menentukan. Nah di sini kita cuma bisa menginputkan namanya aja gitu. Nama dari kategori baru kita aja novel gitu ya, kita coba tambah kategori. Nah, sukses tambah data, oke. Nah, kita lihat karena ini diurutkan berdasarkan abjad sampai Z, H, K, L, M, N, novel. Karena tadi baru di input juga ya, jadi di novel nggak ada bukunya juga. Nah di sini bisa juga diubah kategorinya, misal novelnya kurang kurang apa namanya, spesifik, novel apa, kurang romantis misalnya, tinggal ubah kategori. Sukses edit, nanti nama si kategorinya berubah jadi novel romantis gitu. Nah kalau misal si tag ini atau kategori ini tidak relevan atau salah input atau tidak berguna juga, tinggal bisa klik hapus, otomatis hilang, dan ya sudah. Lihat tadi alertnya telat ya, tapi ya udah hilang. Ini M-nya novel tidak. Jadi ya mungkin segitu aja ya untuk demonstrasi web saya, karena semuanya sudah saya demonstrasikan gitu. Dari home ada apa aja sudah didemonstrasikan, bedanya kalau udah login atau belum bilang. Di menunya nanti jadi profil ya kalau udah login. Ini loading gara-gara masih loading aja, tapi sisanya sih sama. Buku terbaru kita berdasarkan kategori. Kalau ke menu buku pengguna nanti yang button tambah buku, ini bukunya diberlakukan berdasarkan yang baru, yang tambah buku. Kalau ke detail ada buku, hapus buku untuk admin. Kalau untuk admin pokoknya yang udah login nanti ada ini, ada apa, button pinjam buku seperti itu di kategori. Di kategori ini loading dulu ya, ada kategori dari A sampai Z. Jadi kalau admin bisa tambah, bisa hapus, bisa ubah. Nah, kalau dibuka ini kalau nggak ada buku ya tidak ada buku, kalau ada buku ada bukunya muncul seperti ini. Dia bisa kayak tadi juga pinjam atau hotel bukunya. Kalau dia apa namanya, admin gitu, bisa lihat orang-orang yang sudah meminjam bukunya, ada siapa aja, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan apa yang dipinjam seperti itu. Role pengguna ada tipe-tipe role penggunanya, ada admin, ada user ya. Yang baru di sini bisa nambah, bisa diubah juga, diedit, bisa diubah juga. Ke profil kita bisa ubah profil seperti tadi ya, ada namanya, emailnya, role-nya sebagai apa, di web ini umurnya berapa, biometriknya apa, seperti itu. Mau out, klik atau ini keluar dari akun, klik log out atau keluar dari akun ini ya sudah. User harus apa, harus masuk lagi, harus login lagi. Di sini udah ya untuk gabung dan masuk. Mungkin segitu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau
ketidakjelasan ketika saya mendemonstrasikan loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.